Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Makasa Putri dengan NIM F0271231018. Di sini saya akan ingin presentasikan hasil diskusi kami. Di antaranya kelompok saya sendiri Makasa Putri dan teman saya Anissa. Selanjutnya ada Melanie. Untuk judulnya di sini tentang aksara dan tanda dalam naskah Melayu. Jadi, pertama pengertian aksara. Aksara ini lambang bunyi atau fenomena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aksara adalah sistem tanda grafis yang digunakan untuk manusia komunikasi sedikit banyaknya mewakili ujaran. Untuk aksara ini huruf atau abjad dalam bahasa Arab yang dimengerti sebagai lambang bunyi. Aksara dikenal juga dengan sistem tulisan. Pada perkembangannya, aksara mengandung arti suatu sistem simbol visual yang tertera pada pemberian seperti batu, pohon, kayu. Selanjutnya naskah. Naskah berarti karangan, lembaran, rancangan. Secara praktis dapat dikatakan bahwa naskah ini adalah semua peninggalan masyarakat masa lampau ditulis dengan tulisan tangan dan ditulis di atas kertas, pelepah, lontar, daun, kulit kayu, daluang, bambu, dan sebagainya. Artinya, naskah ini adalah salah satu peninggalan dalam bentuk tulisan yang belum disentuh oleh peralatan modern seperti mesin cetak, alat elektronik, dan teknologi. Oleh karena itu, naskah merupakan dokumen yang menarik bagi peneliti untuk dijadikan sumber kajian dalam naskah dapat diperoleh berbagai macam bentuk. Dan kata lain pengertian Melayu ini digunakan di Indonesia yaitu Melayu merupakan salah satu dari beberapa suku atau etnik seperti orang Jawa, Aceh, Bugis, Makassar, Bali, Mandailing, Batak, Kerinci, Banjar, Lampung, Minangkabau, dan sebagainya. Yang kedua itu digunakan di dalam Malaysia, di mana gerakan nasionalisme Melayu pada tahun 30-an dan 40-an telah menimbulkan pemisahan antara suku atau etnik ini dengan menjadikan mereka semua sebagai bangsa Melayu atau Malay Nation. Yang maksud dalam pembagian manusia yaitu mereka mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama itu yang tertutup dan bahasa Melayu sebagai bahasa pertamanya. Yang sudah beragama Islam berpegang kepada adat kesam yang lazimnya diamalkan oleh setiap orang Melayu. Berikutnya ilmu-ilmu yang mempelajari aksara ini ilmu pengetahuan yang mempelajari aksara khususnya sistem tulisan pada masa lampau untuk keperluan sejarah. Contohnya yaitu paleografi adalah yaitu sebuah ilmu membantu sejarah yang mempelajari tulisan kuno, bentuk, perkembangan, dan cara penulisannya, dan menguraikan dan membaca kode-kode tulisan serta memberi penanggalan naskah kuno. Selain itu ada pula epigrafi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tulisan yang tulis pada material keras. Kemudian ada juga filologi sebagai ilmu tentang sejarah bahasa dan literatur kuno. Tanda bahasa Melayu ini merujuk pada ciri-ciri atau tanda tertentu yang dapat ditemukan dalam manuskrip atau naskah kuno yang tulis dalam bahasa Melayu. Beberapa tanda naskah Melayu antara ini, yang pertama tulisan Jawi. Naskah Melayu kuno umumnya ditulis dalam aksara Jawi, itu tulisan Arab yang dimodifikasikan untuk menuliskan bahasa Melayu. Aksara ini digunakan secara luas sebelum diperkenalkannya tulisan lain. Yang kedua ada bahasa Melayu klasik. Naskah ini menggunakan bahasa klasik yang berbeda dengan bahasa Melayu modern. Yang ketiga itu penggunaan hiasan atau iluminasi. Banyak naskah Melayu dihiasi dengan iluminasi. Bagian awal naskah seperti pada halaman rujukan atau pada awal bab. Yang keempat, format teks. Biasanya naskah ditulis dalam format prosa atau sajak dan penting sering ditandai dengan penggunaan kaligrafi yang lebih indah. Jenis-jenis sistem aksara di dunia ini ada beberapa.
Yang tersebut sebelumnya bahwa istilah aksara lebih dipilih daripada istilah abjad atau alfabet karena definisi yang lebih umum untuk menyebut sekumpulan sehuruf. Yang pertama itu alfabet I, berasal dari dua huruf utama aksara Yunani, alfabet dan beta. Aksara bersistem yang memiliki huruf yang masing-masing hanya melambangkan sebuah konsonan I atau sebuah vokal saja. Selanjutnya itu ada kedua abjad. Berasal dari susunan huruf awal aksara ini bersistem sebagai aksara Arab dengan susunan alif, ba, jim, dal. Sistem ini hanya memiliki huruf konsonan saja. Bunyi vokal biasa tidak dituliskan atau ditulis dengan tanda akriptik. Abjad yang dikenal luas adalah aksara Arab dan Ibrani yang keduanya ditulis dari kanan ke kiri. Berikutnya ada yang ketiga, Abugida. Abugida ini juga disebut sebagai aksara silabis, yang mana tiap hurufnya melambangkan satu silabel gabungan rangkap konsonan dengan bunyi vokal dengan vokal bawaan tertentu. Untuk mengubah bunyi vokal bawaan ini maka digunakan diakritik. Selanjutnya alfabet silabaris. Alfabet silabaris hanya silabaris merupakan aksara yang bersistem silabis. Silabel yang bentuk adalah konsonan bunyi vokal. Yang kelima ada virtual. Aksara dengan sistem virtual memiliki detail-detail yang lebih rinci daripada huruf-huruf pada sistem yang tidak melambangkan fenomena maupun elemen yang akan mau digunakan setelah pengembangan. Selanjutnya ada logosilabis. Sistem logosilabis adalah aksara berupa simbol-simbol yang melambangkan suatu benda konkret atau konsep abstrak. Biasanya untuk pembandaian dalam maknanya sederhana. Logosi memiliki suatu huruf yang langsung memiliki suatu kosakata. Contohnya aksara Cina dan hieroglifis. Masih sistem aksara juga dapat dikatakan sebagai aksara sistem logis karena satu katanya melambangkan sebilangan. Sebutkan aksara dan tanda dalam naskah Melayu adalah bahwa aksara dan tanda baca memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa dan tradisi literasi Melayu. Aksara yang digunakan dalam naskah Melayu awalnya dipengaruhi oleh aksara fal, fal, dan kawit. Sebelumnya berkembangnya menjadi aksara Jawi setelah masuknya Islam ke Nusantara. Aksara Jawi ini yang menggunakan huruf Arab yang berusianya menjadi medium utama pesan bahasa Melayu dalam berbagai karya sastra, agama, dan hukum. Dapat sampaikan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.